Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Asfia. Saya mahasiswi baru Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun ajaran 2021-2022. Saya dari Fakultas Humaniora dengan prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi atau resum dari materi PPAK Fakultas hari ini. Yang pertama, materi dari Wakil Dekan Bidang Akademik, yaitu Dr. Halimi MPD. Beliau menyampaikan bahwasannya sistem-sistem yang ada di perkuliahan. Yang pertama, sistem SKS. Sistem SKS yaitu sistem kredit semester. Sistem SKS yaitu meliputi yang pertama ujian UTS atau tengah semester dan juga UAS atau akhir semester. Dan yang kedua ada PKL. PKL yaitu ujian praktek kerja lapangan, yang mana PKL itu bisa disebut dengan KKN. Yang ketiga ada ujian komprehensif, yang mana ujian komprehensif itu adalah ujian keseluruhan setelah menempuh perkuliahan, yaitu pada semester ke-7. Yang terakhir yaitu ada skripsi. Skripsi yaitu ujian di mana syarat untuk mendapatkan sebuah gelar. Ujian skripsi ini ada beberapa pengajuan. Yang pertama judul, yang kedua pembinaan atau bimbingan, yang ketiga ujian skripsi, dan yang keempat itu menggunakan bahasa Arab. Itu bagi kita yang sastra Arab, sedangkan yang sastra Inggris itu menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir itu ada syakat dan learning. Syakat dan learning itu ada caranya. Yang pertama operasional, yang kedua cakupan layanan, yang ketiga pengolahan pembelajaran. Baiklah, sistem yang kedua itu di perkuliahan ada beban tadi yang harus diselesaikan 150 SKS yang ditempuh dalam waktu 8 semester. Yang ketiga ada gelar di sini adalah yang mana lulusan Fakultas Humaniora itu ada 2 macam gelar. Apabila kita sastra Inggris itu maka akan mendapatkan gelar SS, dan apabila kita sastra Arab itu akan mendapatkan gelar SHUM, yaitu sarjana humaniora. Profesi keahlian di dalam Fakultas Humaniora itu ada berbagai macam. Yang pertama bisa jadi pariwisata, paduan pariwisata. Yang kedua jurnalistik. Yang ketiga pengajaran atau guru. Yang keempat yang diplomat. Yang kelima perfilman. Yang keenam dan yang terakhir adalah penerjemah dan lain sebagainya. Yang kedua, materi kedua yaitu disampaikan oleh Dr. Muasoma MSI MPD, yaitu Wakil Dekan Bidang AUPK, yang mana beliau menjelaskan tentang sistem pengolahan keuangan yang ada di kampus, yaitu tentang keuangan. UKT, yang pertama tentang UKT. UKT adalah uang kuliah tunggal yang bukan SPP. SPP jumlah pembayaran setiap mahasiswa
sama antara mahasiswa yang memiliki kepemimpinan ekonomi berlebihan dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. UKT ini sering pembayaran, saling membantu, ringan atau dijinjing, berat sama dipikul. Yang kedua ada banding UKT, yang mana banding UKT tersebut dilakukan tiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Pengumuman selalu dilakukan secara online, demikian juga pemberkasan. Banding UKT bisa makin turun 1 grade dan juga bisa makin naik. Selain itu, ada fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa. Beasiswa yaitu beasiswa prestasi, LPDP, lembaga zakat wakaf dan milik UIN Malang, dan beberapa lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga, pemateri yang disampaikan oleh Dr. Galuh Nurrohmah, MPD. Beliau wakil dekan kemahasiswaan dan kerjasama. Beliau mengatakan bahwa yang pertama, visi terwujudnya Fakultas Humaniora, yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berprestasi internasional. Misinya adalah memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki keagungan akhlak, spiritual, wawasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat mahasiswa. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam budaya Indonesia. Yang terakhir, mengembangkan kemandirian dan profesional ilmu. Yang ketiga ada tujuan dari Fakultas Humaniora. Tujuan dari Fakultas Humaniora yang pertama, memiliki kedalaman spiritual, keuangan akhlak, dan keluasan ilmu, dan juga kematangan profesional. Yang kedua, memiliki kreativitas inovatif dan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan. Yang terakhir, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Program-program pembinaan dan pengembangan, yaitu peningkatan pluralisme dan keluhuran akhlak. Yang kedua, mengembangkan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, mengembangkan profesionalisme. Yang keempat, pengabdian terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi, minat, dan bakat mahasiswa. Strategi umum pembinaan dan pengembangan, yaitu ada pertama, terprogram, koordinasi, dan kolaboratif. Yang ketiga, demokratif. Yang keempat, sinergis. Dan yang terakhir ada bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya ada organisasi-organisasi yang ada di intrakampus. Yang pertama ada organisasi DEMA, yang kedua SEMA, dan yang ketiga HMJ. DEMA sama SEMA itu sudah saya jelaskan kemarin. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu HMJ. HMJ adalah himpunan jurusan mahasiswa, yang mana suatu organisasi yang mengurus dalam jurusan itu sendiri. Yang selanjutnya ada komunitas bakat dan minat mahasiswa. Yang pertama ada penelitian, kaligrafi, jurnalistik, film, Al-Jalalain,
penulisan kreatif, tari, dan juga kewirausahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada surat kredit kegiatan mahasiswa yang bisa disebut dengan SKKM. Yang pertama, ada semua kegiatan dilakukan oleh mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Itu diakui dengan pemberian bobot tertentu yang disebut dengan SKKM. Yang kedua, SKKM digunakan sebagai syarat ujian komprehensif. Yang ketiga, syarat SKKM adalah 250 kredit. Selanjutnya ada hak mahasiswa. Hak mahasiswa yaitu pertama, memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. Yang kedua, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Yang ketiga, memperoleh pelayanan di bidang akademik dan non-akademik kemahasiswaan. Yang selanjutnya, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Dan yang selanjutnya, memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibutuhkan dan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan tanggung jawab. Selain mahasiswa mempunyai hak, mahasiswa juga mempunyai kewajiban. Apa itu kewajibannya mahasiswa? Yang pertama, mematuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan. Yang kedua, mendukung terwujudnya bilingual university and world class university. Yang ketiga, menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang keempat, menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasarkan norma agama. Dan yang selanjutnya, menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Yang selanjutnya, menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan juga karyawan. Dan yang terakhir, ada menjaga sarana dan prasarana dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada kode etika berbusana. Intinya pada kode etika berbusana ini kita harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, tidak membuka aurat kita. Intinya kita itu harus sopan gitu. Pemateri selanjutnya disampaikan oleh Dr. Muhammad Asnan Fanani, SEMM, yaitu staf bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. Beliau menyampaikan tentang sistem administrasi umum di perguruan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada layanan administrasi umum mahasiswa itu ada beberapa layanan. Yang pertama, layanan surat keterangan mahasiswa. Yang kedua, surat legalisir. Yang ketiga, layanan peminjaman ruang dan peralatan. Selanjutnya, layanan dukungan dana kegiatan OMIK dan lain sebagainya. Pemateri selanjutnya dan yang terakhir itu disampaikan oleh Dr. Abdul Basit SEMPD dan Muhammad Zahawi MPD, Khairul Anas SS. Beliau menyampaikan tentang sistem perkuliahan bagi mahasiswa baru angkatan 2021 dan juga pemutaran video profil program tadi bahasa dan sastra Arab. Keunggulan-keunggulan yang ada di program bahasa dan sastra Arab yang pertama, terakreditasi A, BANPT selama 3 tahun periode 122 secara berturut-turut. Yang kedua, mendapatkan sertifikat internasional AUN QE
3 dosen yang berkompeten di bidang bahasa dan sastra Inggris, bahasa Arab dan sastra Inggris. Lulusan perguruan tinggi bereputasi baik dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Yang kelima, sistem pembelajaran integrasi antara pesantren untuk pembinaan fitrah akhlak. Kul karimah, bahasa asing dan kajian keislaman, dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kawasan keilmuan dan profesional. Yang keenam, lulusan dapat bekerja di beberapa sektor, baik itu sekolah, lembaga penerjemah, dan lain sebagainya. Ada diplomat, tour and travel, KBIH, penerbitan, dan Kemenlu, yaitu Kementerian Luar Negeri, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, memiliki sistem informasi yang relatif cukup terintegrasi dengan sistem informasi universitas dan mampu memenuhi tuntunan informasi penggunanya. Dapat melanjutkan magister di berbagai universitas dalam negeri dan luar negeri, yaitu sastra, linguistik, dan berbagai disiplin keilmuan yang terkait dengan kesusastraan dan kebahasaan, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya materi hari ini, atau rangkuman materi hari ini yang bisa kita sebut dengan resum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.